kembali bersama Ari di video tutorial Simatron. Video kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu shrinkage dan density atau massa jenis. Oke, langsung saja kita ke videonya. Biasanya untuk mengatur shrinkage itu dilakukan di saat kita membuat mold casting ataupun mold plastik itu di parting setup set. Jadi pada saat kita mendefinisikan work part, di sini ada setting untuk default, yaitu shrinkage vector di sini adalah 1,01 atau ini 1%. Nah, angka 1% ini karena tertulis sebagai faktor, ini kadang-kadang agak istilahnya agak sedikit membingungkan gitu ya. Jadi misalnya 1% atau 0,1% itu mungkin sebagian orang akan mengalami sedikit kesulitan. Tapi sementara kita coba untuk gunakan angka default dulu 1%. Kemudian saya punya part seperti ini. Ini part saya ambil dari GrabCAD. Jadi saya hanya download saja. Oke, misalnya saya punya part seperti ini. Kemudian pada saat selesai loading part untuk parting desain, di sini hasil shrinkage tadi itu akan masuk ke dalam history di sini 1,01. Nah, kita bisa lakukan edit jika angka ini tidak sesuai. Jadi misalnya tadi di awal saya bilang saya sekarang 1%, terus ternyata itu 0,1. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Namun ini untuk sebagian orang menambahkan 0, atau 1 digit di belakang koma itu agak sedikit membingungkan gitu ya. Jadi misalnya 3% dengan 0,3 itu kadang agak membingungkan. Nah, di sini sebenarnya kita punya fasilitas untuk mengganti angka ini bukan sebagai faktor tapi sebagai persen. Jadi seandainya menjadi 0,1%, nah ini angka ini akan lebih jelas. Jadi misalnya 0,3 atau 3%, ini akan lebih terlihat gitu. Jadi Simatron menyediakan setting untuk mengganti dari vektor menjadi persen. Oke, kemudian ini saya pikir tool yang sangat berguna gitu ya. Kemudian di sini kita bisa save predefined vector ini atau save predefined angka ini. Jadi kita bisa simpan. Jadi misalnya di sini ada beberapa parameter. Jadi yang tadinya defaultnya 0,1 atau 1%, itu kita ubah menjadi 0,3%. Itu di sini tersimpan, dan kita bisa tambahkan komen, misalnya ini untuk material gitu ya. Ini default. Jadi jika sewaktu-waktu data ini mengalami perubahan, misalnya ini dijadikan 0,5%, di sini kita punya historinya. Ctrl+V. Kemudian nilai-nilai yang tadi kita simpan itu kita bisa atur dari sini. Jadi jika kita ingin mengembalikan ke default, kita tinggal pilih seperti ini.
Oke, jadi untuk teman-teman yang sempat mengalami kesulitan untuk menentukan shrinkage factor karena nilai defaultnya menggunakan 0, bisa ganti setting shrinkage-nya di sini menggunakan percentage. Oke, kemudian topik yang kedua itu adalah pada saat kita mengukur. Jadi pada saat menggunakan measurement ini secara default sistem di Cimatron itu menggunakan density still 7,85. Nah, jika kita ingin mengganti ke parameter yang lain, misalnya aluminium gitu ya, misalnya 2,8 ya, aluminium 2,7. Jadi aluminium density-nya adalah 2,7. Maka angka di sini untuk beratnya atau masanya itu akan berubah mengikuti density yang kita input. Namun jika kita close measurement dan kembali melakukan measurement, pengukuran, nilai density di sini itu akan kembali ke default. Nah, untuk mengatasi hal ini, di sini kita bisa gunakan analisis information. Nah, untuk menggunakan informasi di sini, kita harus pindahkan filter menjadi filter objek dan pastikan di sini geometrinya adalah kurva atau close object. Kemudian kita bisa ganti density di sini. Dari sini. Oke. Kemudian jika kita ukur kembali, maka sekarang density-nya menggunakan density yang kita input dari parameter informasi tadi. Jadi ini kita bisa simpan. Jadi sekiranya sewaktu-waktu kita butuhkan untuk mengetahui berat ataupun volume dari part ini menggunakan density aluminium atau massa jenis aluminium, kita tidak perlu lagi mengganti nilai defaultnya karena ini sudah tersetting. Namun jika cara mendefinisikan dari informasi ini cukup menyulitkan, ada satu cara untuk menyeting density yang lebih mudah. Kita bisa masuk ke properties, kemudian silahkan diatur dari sini. Jadi misalnya ini saya ganti aja ya, angka yang misalnya 5,7, ini angka sembarang aja. Nah, ini density-nya juga sudah berubah. Jadi untuk pengaturan density, kembali saya ulang, ada dua cara. Kita bisa gunakan data dari informasi, kemudian
kemudian tambahkan parameter untuk density dan apply density to all di sini. Atau lebih sederhana, kita bisa masuk ke properties dan mengganti properties untuk density dari situ. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan salam save and calculate.